Kalau manusia tidak melakukan dosa, di mana sisi Allah sebagai Maha Pengampun? Sudah tinggal di surga aja kita ya. Iya, tinggal di surga aja kita. Justru kan Nabi Adam itu kan melakukan kesalahan, dan kemudian itulah kesalahan itu ditebus dengan taubat, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalian tanya dong. Semuanya jawabnya. Boleh lagi kemana lagi tepuk tangannya biar makin semangat. Masih di awal tahun 2025 hari ke. Ayo hari berapa? Hari keempat hari ini. Tanggal 4 sekarang ya? Tanggal 3. Ya, bersama Yan Juna kembali lagi di program yang selalu menjawab ya, memberikan solusi kepada siapa aja yang butuh jawaban ya, karena kita selalu Naira Studio Podcast mengundang para ahli ya. Iya, ahli. Pokoknya apa aja ya, karena memang banyak nih persoalan-persoalan hidup yang mungkin jadi beban pribadi yang nggak dapat jawaban, mau malu bertanya, tapi boleh nanti tanya-tanya ke Mari ya ke Naira Studio Podcast. Bisa kirim ke email ya, nairastudioPodcast@gmail.com atau ke DM kemana? DM ke Apa? Naira Studio Podcasting. Underscore, ya ada underscore-nya. Underscore. Ada. Naira Studio underscore podcast gitu lah ya. Iya, Ada nggak sih? origin Ya. Bersama Zain ya. Sudah hadir bersama kita bintang tamu yang akan menjawab semua pertanyaan. Ada abang atau om atau bapak manggil ini? Abang. Abang M. Rosyadi Izzuddin Nur dan Abang Hasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di studio kami yang mewah. Ya, langsung aja nih, Bang. Ya, Ya. Bang Rosyadi dan Bang Hasta. Ini ada pertanyaan dari sebetulnya namanya Audi Harahap dari Sibolga. Wih. Salam dari Sibolga. Ada yang dari Sibolga di sini? Gak ada ya? Dari Ini- Siantar aku, Bang. Oh, Siantar. Kalau Bang Kisaran. Kisaran. Iya, orang luar kota semua ya. Orang luar kota. Aslinya sekarang. Sedang berdagai. Oh iya, siap. Bali. Ya, pertanyaan gini ya. Bang Rosyadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Bang Rosyadi, Bang Hasta. Aku berpikir nih ya si Audi ya. Kalau hijrah itu seperti reset button ya, sebuah kesempatan untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Menikah? Bukan. Tapi kenyataannya aku lihat banyak orang yang masih terjebak dengan masa lalu mereka. Nah, dia sebenarnya curhat tentang dia atau masa lalu orang lain? Oke, kayak rasa bersalah karena dosa-dosa lama atau komentar orang yang bilang gak usah sok suci katanya gitu kan. Nah, menurut Bang Rosyadi dan Bang Hasta, gimana sih cara kita bisa berdamai dengan masa lalu, khususnya saat kita merasa dosa-dosa itu terlalu besar, dan gimana menghadapi stigma dari orang lain yang mungkin bikin kita ragu untuk terus melangkah. Oke, jawaban 15 sampai 30 menit dimulai dari sekarang. Jadi pertanyaan tadi Masya Allah ya. Hmm. Mbak ya berarti ya, Mbak. Kayaknya ini Mbak atau- kayaknya cowok nih, namanya Audi. Mungkin Audi kali penyanyi itu kali ya. Cuma ini bermarga dia. Audi Harahap. Abang, Cowok sepertinya. Abang, oke. Abang. Jadi gini Bang, kalau kita bahasa hijrah tadi ya, kembali lagi mindset tadi. Kan? Jadi hijrah itu kalau dibilang jalan yang baru, sebenarnya kalau bagi aku pribadi keliru. Justru jalan kembali. Oh, jalan kembali ya. Kembali. Karena kalau kita mindsetnya tadi kan hijrah itu artinya kita kembali kepada Allah kan, enggak. Jadi sebelumnya kemana gitu ya kan. Jadi secara fitrah kan kita manusia sebenarnya ya kita dari Allah gitu kan, diciptakan oleh Allah gitu kan, Kholik. Jadi hijrah itu jalan kembali. Jalan kembali ya ke asal. Ya. Artinya kalau bicara manusiawinya ya manusia terlari pada fitrahnya, dalam keadaan baik dan suci ya kembali ya justru ya. Tapi kan kadang konotasinya justru hijrah itu pindah memang. Pindah dari sesuatu yang buruk gitu kan, seiring waktu berjalan selama hidupnya kan, sehingga menjadi lebih baik. Ya artinya mungkin yang tadinya suka berjudi nggak berjudi, yang suka berzina tidak berzina, kan identik seperti itu. Iya, ada loh yang suka berzina, terus suka judol yang sekarang lagi heboh. Suka pinjol. Akhirnya pinjol, akhirnya dia ojol. Ojol, semua ojol. betul. Iya betul. Akhirnya ya tidak lagi seperti itu. Ya kalau dimaknain seperti itu juga nggak salah gitu. Artinya tadi jalan kembali bisa jadi, tapi dia berpindah dari sesuatu yang sebelumnya ke sesuatu yang lebih baik ya, mungkin seperti itu. Kalau Mas sendiri gimana pendapatnya? Iya. Prosedi ya. Iya, oke. Hasta sebelah sana. Jadi tadi kan kondisinya hijrah itu seperti ngeriset gitu ya. Ya memang kalau main game pun ada yang di reset gitu kan. Nah, Sama kita- seperti WA tadi tiba-tiba reset dia. reset gitu ya. Dari nol lagi ya, seperti pom bensin. Iya, jadi akhirnya sebenarnya hijrah itu kalau kita bisa lihat sebenarnya memang membersihkan diri kita kan begitu. Dari yang kita banyak dosa,
untuk kembali kepada fitrahnya, ya kan? Mil Aidul Faidin ini, ya kan? Bentar Kembali lagi, kepada bentar fitrah, lagi, ya. bentar lagi. Ya, jadi artinya seperti yang dibilang fitrahnya kita itu kan beriman gitu kan. Nah, maka ketika kita hijrah itu sebenarnya kita kembali kepada Allah. Kita ingin membersihkan apa bekas-bekas lumpur kehidupan kita, dosa-dosa kita kan Udah gitu. kehidupan ya. Iya, jadi kalau kita mendengar kata-kata orang misalkan sok suci, ya memang nggak ada yang suci sih gitu kan. Yang suci itu kan hanya Nabi gitu kan. Masya Nah, Allah. jadi kalau kita itu malah Yang suci dibilang- bukannya Maimunah. Begitu ternodai jadi aku gak suci lagi gitu. Enggak. Pengalaman nampaknya dari Maimunah ya. Siti Maimunah. Iya. Jadi kan sama kayak wudhu sebenarnya kan. Kalau kita itu kotor ya kita berwudhu kembali biar suci kan gitu kan. Masya Allah. Artinya gini, dalam kehidupan ini emangnya kita bisa menjamin setiap saat bersih, Iya. setiap saat dalam keadaan suci kan enggak. Jadi kalau kita berwudhu itu bukan kita agar dicap sok suci, tapi karena kita ingin membersihkan kotoran yang menempel pada diri kita. Nah, itulah Islam ya yang mengajarkan Iya, kebersihan ya. iya itu hijrah itu seperti itu. Karena kan kalau dalam hadis itu kan sebutkan kullu bani adamul khata kan gitu. Setiap yang namanya anak Adam itu pasti berdosa. Akan tetapi yang terbaik di antara mereka adalah at-tawwabun yang bertaubat. Bahkan dalam hadis itu sebutkan bahwasanya Allah itu kalau ada melihat seorang hamba, seorang manusia itu tidak ada dosanya, maka Allah akan berikan ujian dia untuk dia supaya terjerembab masuk ke dalam dosa. Kenapa? Supaya ketika dia berdosa, dia ingat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah. Seperti nama Allah, Al-Ghafurur Rahim, gitu kan. Jadi Allah itu kan punya namanya Maha Pengampun. Jadi bukti Maha Pengampun Allah itu dengan apa? Dengan manusia itu melakukan dosa. Kalau manusia tidak melakukan dosa, di mana sisi Allah sebagai Maha Pengampun? Sudah tinggal di surga aja kita ya. Iya, tinggal di surga aja kita. Justru kan Nabi Adam itu kan melakukan kesalahan dan kemudian itulah kesalahan itu ditebus dengan taubat, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ya jadi sama aja kayak kita kan. Kita juga berdosa setiap saat, pasti kita berdosa. Tapi Nabi Adam nggak menebus dosa-dosa seluruh umat manusia di Enggak. dunia ya. Tidak ada. Untungnya pada saat itu saya Itu- nggak bilang sok suci gitu. Selesai. Soal juga suci ya. lu dam gitu ya. Gimana itu ya? Adam tidak menanggung dosa seluruh umat manusia. Begitu juga dengan Nabi Isa kan gitu kan. Tidak menebus dosa seluruh umat manusia kan begitu kan? Oh begitu ya. Iya, kan dalam pandangannya kan seperti itu Point ya. of view-nya kita ya umat Islam ya melihatnya dalam ya. pandangan lain tuh kan bahwasanya dosa-dosa itu ditanggung oleh Masing-masing individu ya. iya masing-masing individu kan. Enak aja Artinya- lu udah berbuat dosa, gue nanggung lu ya. Iya, Emang apaan gitu. lu gitu ya. Ya adil gitu. Seperti itu. Jadi ya kalau mungkin untuk kata-kata sok suci itu ya artinya kita ngapain sih mandi kan istilah gitu. Bukan kita mau sok bersih. Karena kita kotor lah kita mandi. Karena kita butuh. Kalau kita nggak bersihin diri, nggak mandi, ya kita kena penyakit, gatal-gatal, kudis, kurap, panu. Orang juga nggak mau dekat ya. Iya orang nggak mau dekat, bau lu gitu kan. Nah, Dan baik lagi ya, hanya Islam yang agama yang mengajarkan tentang nilai kebersihan itu ya. iya benar. Hmm. Nah, walaupun juga di agama lain juga ada ya yang dicemplung ke dalam kolam gitu kan. Iya. Ada juga sih. Enggak, artinya memang itu hanya media aja, kan Media, media ya. seperti itu kan. Artinya kalau kayak kewajiban mandi wajib, kayak baru Islam aja ya. Agama yang memang menjelaskan secara detail baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya. Nah kalau kaitannya tadi yang sama, ini kan karena memang manusia nggak lepas dari lingkungannya ya sebagai makhluk pribadi sama makhluk sosial. Biasa teman sendiri tuh yang nggak percaya sama kita yang kayak yang benar-benar ya kita sih memang ya, bertobat lah ya, sholat 2 rakaat tobat dan segala macamnya, itu seperti itu mungkin maksudnya. Itu gimana kalau nyikapi teman sendiri nggak percaya gitu? Karena biasa lah teman-teman gaul kan, biasa teman sendiri tuh memang racunnya gitu loh. Gue kan tahu siapa lu gitu loh. Punya teman pengalaman di ruang apa ya? Circle toxic ya. Ya seperti itulah ya. Ya kalau Atau tinggalkan aja temannya atau Kalau- cut off, ada istilah kemarin itu cut off aja deh gini lah, cari lingkungan baru, teman baru. ya kalau orang toksik itu jangan ditemani sih. Kenapa? Ya namanya toksik itu kan racun. Ya, kalau kita dekat racun lama-lama
Kita yang Teracuni. sakit, teracuni, kita yang bisa tewas kan. Artinya tadi bicara tentang hijrah tadi itu apakah termasuk di dalamnya itu tadi itu meninggalkan lingkungan Yang toksik. Yang ya toksik, pokoknya lingkungannya biasalah. Profesor toksik lagi. Seperti itu apa sampai ke tahap itu meninggalkan lingkungan juga hijrah itu. Kan udah hijrah hati nih, udah hijrah perilaku. Walaupun kadang memang nggak percaya ada orang kan, walaupun kita nggak penting, yang penting kan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Apakah kaitannya dengan tadi manusia kan makhluk pribadi, makhluk sosial, nggak lepas dari ya orang-orang sekitar. Apakah juga termasuk hijrah tadi itu ya meninggalkan yang lama pergaulan? Gimana menurut? Tadi udah dijawab sebenarnya. Sudah. Tapi nggak apa-apa sih di segmen Untuk ini menegaskannya kan. lagi ya, Oke, jadi- mengingatkan lagi. Ya. Banyak yang lupa-lupa soal kadang. Jadi tergantung sikon tadi sih, kayak di pembahasan sebelumnya kan, kalau memang lah udah parah atau membahayakan, contohnya kan nggak sedikit juga kasus kayak kita temenan, dia toksik, diselipin barang di tempat kita dituduh gitu kan, akhirnya masuk penjara gitu, ya barang haram itu kan hasil dari kedekatan kita gitu ya. Kalau Circle emang tadi circle tadi, kalau emang tahapannya udah sampai situ ya mending jangan di situ gitu. Tapi kalau masih ya sekedar ya anak muda lah gitu ya kan, masih bisa diajak kok sebenarnya dengan pendekatan-pendekatan yang tepat. Kalau di sini ada pertanyaan lagi nih, gimana sih supaya bisa berdamai dengan masa lalu? Ada apa dengan masa lalu? Ya kali ya kaitannya sama mungkin masa lalu si Audi tadi ini begitu sangat luar biasanya, kelam kali segala macam. Tadi kan bicara tentang dosa-dosa lama seperti itu. Dosa masa lalu ya. Benar. Ya, Ini kayak mewakili lah ya. Pertanyaannya yang mewakili orang-orang yang pengen move on, memang sudah menyadari dirinya ternyata sebagai hamba yang hina. Tadi kan 2025 kan udah banyak yang Hitung-hitung tahun masih terus. apa kita setiap harinya harus diingati sama hari ini loh sebenarnya ya, karena kita nggak tahu nih ya dari sini nanti apa yang akan terjadi kan. Bersyukur loh bisa tiba di tahun 2025. Oh ya, yuk mengaji ya. Bagian dari tadi tuh ya hijrah ya, karena memang banyak yang ngaku muslim ya, tapi memang ya mengajinya kurang ya. Ada Al-Qur'an di rumah, jadikan sebagai kalau orang nikah itu kan ada itu kan. Saya terima nikah dengan mas kawin Al-Quran, tapi Al-Qurannya tetap dibungkus. Benar nggak ada yang seperti itu? Karena dia pakai handphone, baca Al-Quran. Tetap ya ngeles ya. Tetap ngeles ya. Fokus ke pertanyaan tadi gimana? Ya. Sudah dijawab belum? Kira-kira? Kita mewakili aja ya, mewakili juga pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, dan gimana menghadapi stigma yang orang lain mungkin bikin ragu untuk terus melangkah. Tadi udah jawab juga ya. Tinggalkan aja kalau memang itu memang nggak bermanfaat ya. Terus tadi menarik sih waktu dibahas tentang masa lalu. Artinya terjebak di masa lalu. Itu kan kita harus punya fokus namanya, ya kan, fokus. Artinya kalau hari ini kita di sini gitu kan, ngapain ngelihat ke belakang gitu kan. Kalau untuk bermuhasabah ya kan, artinya menyadari apa yang ada di belakang sana itu mungkin oke. Tapi kalau untuk berjalan ke depan kayaknya nggak penting gitu apa yang di belakang. Kalau menurut aku sih. Saya lagu ya. Masa lalu Asik. aku kan melangkah. Oh, lagunya itu lagu. Iya. Selamat tinggal masa lalu. Aku kira di masa lalu, biarlah masa lalu. Kirain kayak gitu. Suka sama Bunda Inul ya, ketahuan ya, ngefans ya. Nah kalau ini agak di luar dari pertanyaan. Kalau terkait dengan komunitas mengaji ini ada untuk konsultasi juga nggak sih fasilitas yang diberikan ke teman-teman akhirnya yang tadinya tidak bisa mengaji dari abang berdua? Mungkin kalau yuk ngaji ini lebih bukan konsul ya, lebih ke nongkrong aja sih. Nongkrong aja. Nongkrong aja, kita obrolin. Ya kalau memang ada pertanyaan bisa kita jawab, ya kita jawab. Kalau enggak ya kita bungkus dulu gitu ya kan. Iya. Jadi yuk ngaji itu bukan yuk mengaji ya. Kalau mengaji itu kan alif bata gitu kan. Nah, kita nggak bahas tajwid tahsin gitu. Yuk ngaji itu ya ngaji pemikiran Islam. Ngaji biar hijrah. Mungkin lebih ke kaji gitu ya. Iya, dari kata kaji. Iya kaji ya. Karena diulang ya. Bukan ngaji kayak baca Iqra Al-Qur'an. Kita kalau untuk itu kan udah banyak sih lembaga yang memfasilitasi itu kan. Kita lebih ke ini sih gerakan hijrah. Jadi gimana orang-orang tuh mau apa ya, mau hijrah, mau belajar bareng. Iya, berubah mindset. Bukan persoalan ngafal itu kan udah banyak lembaga ya. Banyak lembaga-lembaga untuk ngaji kayak itu udah banyak gitu.
Jadi bukan situ pasar kami gitu. Marketnya bukan itu. Marketnya ya. Pasar Pasar kami baru ada. nih, pasar baru. Oh, pasar baru Jakarta dong, ya kan? Sini ada juga kan Medan. Oh iya, daerah mana? Pasar baru daerah Medan Kota, kelurahan Pasar Baru. Ganti-ganti nomor handphone jangan bagi-bagi. Ya, ini menarik nih bicara tentang yuk ngaji ya, karena memang ya sesuatu yang positif kenapa enggak diikutin kan? Apalagi bicara tentang zaman saat ini gitu kan, di mana banyaknya kita bilang generasi muda ya, yang secara keimanan lemah ya. Kok berani kali? Iya aja, bener lah. Mau gimana? Emang itu Jelas. udah keluar gimana nih gitu? Ya artinya gini ya, tadi mikirnya ya ntar ya bicarain surga, kalau lu sendiri masih sedekahnya setengah-setengah, berbuat baiknya masih mikir-mikir gitu kan, terus masih mikir surga, mimpi di siang bolong gitu loh kan. Karena memang hal seperti ini menurut saya ini bagus loh nih mengaji ini ya kan, karena memang konsentrasi saat ini memang ke generasi muda ya, yang sangat sulit ya, karena memang gempuran teknologi dan juga gadget saat ini sih seperti itu. Oke, terjawab pertanyaannya? Ya mudah-mudahan terjawab ya Audi ya. Pokoknya kamu jangan Jangan bosan-bosan tuh tanya ke kita lagi. ya itu pasti ya. Yang pasti ya siapapun kita punya masa lalu ya. Pokoknya dosa kamu sendiri bukan dosa kita. Ya, betul. Cara mengampuni tadi, cara pengampunan sudah dapat Ya tobat sholat nasuha. ya tobat nasuha. Orang yang ingin hijrah itu pada dasarnya ingin membersihkan diri, bukan dalam kondisi sok-sokan untuk bersih ya. Betul. Jangan kau usah peduli dengan apa kata orang ya. Apalagi di kanan kiri dan belakang Anda. Ya tetap Baik. fokus aja dengan apa yang kamu capai masa depan. Kalau rasa kamu besok mau mati ya banyak-banyaklah berbuat amal kebajikan ya. Kalau bermimpi masuk surga ya artinya memang semuanya benar-benar lah dijalani sholatnya ya. Kamu kejam. Berbuat baiknya benar loh. Tolong menolong itu ternyata itu perbuatan yang paling mulia. Kamu ceramah ya sini ya. Kalau kamu video Baik. Terima kasih untuk Bang Hatta dan Ya Bang seru ya. Adit. Ya, terima kasih ya Bang Hatta, Bang Rosyadi. Gak kapok dengan penampilan kami berdua karena yang mau Kita kan nanti ada kan? perform kita atau mereka nih? Ya, kita nanti akan ada kegiatan yang nanti sebentar lagi puasa ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Gak selesai ya bulan 2 loh. 2 bulan lagi. Iya. Maka nanti Mbak Ratu bisa kita undang lagi kan? Insyaallah. Ya, insyaallah. Insyaallah. Atau kita pakai yang ini, yang rut itu loh, rut. Pagi-pagi subuh-subuh kita gitu loh. Sanggup? Sahur on the road ya. Iya, sahabat puasa ring road apa? Kok ring road sih? Op road apa? Pokoknya road itu lah. Sunggal ya. Ya. Terima kasih ya Bang Hatta, Bang Rosyadi ya. Senang Senang bisa ya bertemu. mau tukar-tukaran handphone RRI juga bisa diundang. Ya boleh lah nanti kita bicara tentang Mudah-mudahan lebih tadi- intens soal komunitasnya Iya, juga. mudah-mudahan tadi Bang Audi bisa terjawab pertanyaannya dan memberikan solusi. Sekali lagi, jangan takut untuk hijrah. Kalau masih bingung, boleh langsung ke komunitas Yuk Ngaji di Medan. Ya, IG-nya mungkin apa? ID-nya? Kalau Yuk Ngaji Medan itu di @yukngaji.medan. Oh. Ada nomor handphone mungkin yang bisa dihubungi? Kayaknya di Banyak situ kan? udah kita sediain linknya. Link, gitu. link WhatsApp ya. Banyak ya doa Yang membernya di ya. bio, Baik. Member udah banyak ya. Emang berapa member di Medan dong? Ya, Membernya di Medan ada berapa udah? banyak. sih. Banyak juga, udah ribuan ya. Banyak, Kak. Jutaan kayaknya nih, udah jutaan. Udah berapa lama tuh dari yang akhirnya ngumpul ratusan atau ribuan? Kalau untuk kelas mungkin, kelas atau event ya. Oh iya, kita sekalian mau ngasih tahu nih. Boleh. Oh boleh ya Pak. Kasih event ya? Spill boleh. Oh boleh, nggak Jadi, apa-apa. nggak Insya Allah apa-apa. di bulan Mei Hmm. kita ada event akbar. Hmm. Jadi dengan tajuk kalau di tahun lalu Itiba Reconnect Iya. with Rasulullah, tahun ini Insya Allah Itiba Disconnect. Disconnect Oh ya. disconnect. Jadi Ustadz Felix bakal datang. Boleh ya menjadikan daerah Studio Podcast sebagai support untuk acara ya. Dan Ustadz Felix nanti diundang kemari. Siap, Why siap. not ya kan? Dan ajak-ajak kita juga lah. Tanggal Kita punya berapa tim. kira-kira bulan Mei? Nanti kita spill di Instagram aja. Instagram ya. Boleh. Tempat udah tahu. Lagi proses. Proses ya. Di hotel atau di mana? Di luar? Kemarin pengalaman di hotel kami. Hotel mana? Kemarin yang terakhir. Kemarin di Tiara Tiara Convention. Tiara. Ya. Nanti bisa ketemu sama Kak Prida ya, Kak Prida Teti ya. Tuh, bingung kan saya punya koneksi ke sana kan? Iya, iya, siap. Itu dia. Baik, tanya-tanya dong. Semoga jawabnya. Ya, aku Yan Juna, mohon pamit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.